Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bahan ajar interaktif berbasis komputer. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Imelda Putri, Sulpitma, Wildasari, dan Yuliana. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin A. Pengertian bahan ajar berbasis komputer atau bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif menurut Majid 2009 adalah kombinasi dari 2 atau lebih media audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang penggunaannya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan perilaku alami dari suatu presentasi. Poin B. Karakteristik bahan ajar berbasis komputer. Pertama, ditampilkan melalui monitor atau layar komputer. Kedua, memuat materi bersifat simulatif. Simulatif di sini artinya bahan ajar dapat menampilkan berupa media yang bergerak berupa animasi maupun video. Ketiga, menggunakan flash disk atau memory card sebagai medium penyimpanan data. Kelima, naskahnya dapat disusun linear maupun non-linear. Kelima, menggunakan sumber daya yang berupa listrik dan perangkat komputer untuk pengoperasiannya. Keenam, dapat dilakukan pertukaran data sehingga bahan ajar dapat digunakan di perangkat komputer lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan ajar interaktif berbasis komputer. Ada 2, yaitu yang pertama, Computer Assisted Interaction atau disebut juga dengan pembelajaran dengan bantuan komputer. Pembelajaran dengan bantuan komputer yaitu pembelajaran yang dimediasi oleh komputer atau digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran, seperti alat bantu dalam presentasi maupun demonstrasi, atau juga bisa juga digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya yaitu PowerPoint text. Yang kedua yaitu Computer Basic Instruction atau pembelajaran berbasis komputer. Computer Basic Instruction ini atau CBA juga dapat berfungsi sebagai pembelajaran dengan bantuan komputer tadi atau CIA, yaitu sebagai alat bantu pelaksanaan pembelajaran. Namun di samping itu, fungsi CBA jauh lebih luas karena dapat digunakan juga dalam pembelajaran individu atau individual learning. Oleh karena itu, pada jenis pembelajaran ini, dalam proses pembuatannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip sistem pelaksanaan pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran individual. Pada penggunaan media CBA ini, siswa dapat langsung berinteraksi dengan media interaktif komputer. Contohnya yaitu contoh media ini yaitu multimedia interaktif. Bisa berupa aplikasi pendidikan ataupun CD interaktif. Pada multimedia ini jauh lebih kompleks dari PPT karena siswa dapat mengontrol sendiri. Nanti untuk contoh multimedia kami akan cantumkan pada akhir video. Penjelasan mengenai jenis-jenis bahan ajar interaktif berbasis komputer. Bahan ajar interaktif berbasis komputer juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti bahan ajar lainnya. Adapun kelebihan dari bahan ajar ini yaitu yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dikarenakan tampilannya berupa teks, gambar, video, audio maupun animasi. Yang kedua yaitu penggunaan waktu yang efisien. Yang ketiga yaitu dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu dengan mengontrol hardware dapat mengontrol hardware media lain. Dan kekurangan selanjutnya yaitu kekurangan dari bahan ajar interaktif berbasis komputer. Adapun yang pertama yaitu desain yang buruk dapat membingungkan peserta didik. Yang kedua yaitu akan menjadi kendala bagi guru maupun peserta didik yang tidak terlalu memahami cara penggunaan komputer. Yang ketiga yaitu membutuhkan hardware khusus seperti komputer, mouse, CPU dan sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu pada media multimedia hanya efektif digunakan oleh seseorang
atau beberapa orang dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir yaitu penggunaan yang cukup lama akan membuat mata peserta didik maupun guru cepat letih maupun lelah. Itulah tadi kelebihan dan kelemahan dari bahan ajar interaktif berbasis komputer. Selanjutnya yaitu bagian E, langkah-langkah penerapan bahan ajar interaktif komputer. 1. Perencanaan bahan ajar berkaitan dengan perencanaan data media yang disesuaikan dengan kurikulum dan tujuan interaksional. 2. Penyusunan bahan ajar. Perencanaan yang telah dibuat direalisasikan dan dalam bentuk rancangan. 3. Implementasi bahan ajar. Hasil rancangan kemudian diwujudkan dan diimplementasikan di kelas. Selanjutnya yaitu bagian F, contoh bahan ajar interaktif komputer sebagai berikut. Tujuan materi, evaluasi profil pengembang, menu utama, keluar. Tujuan: setelah kamu belajar tentang materi ini, kamu diharapkan mengetahui ciri-ciri lingkungan bersih, mengetahui ciri-ciri lingkungan kotor, mengetahui cara merawat lingkungan, dampak lingkungan yang kotor. Menu utama, materi. Ayo bernyanyi. Rapi, bersih, indah dan sehat. Rumahku indah. Di rumah tempat tinggalku ada teras tempat untuk duduk. Ada taman tempat. Kamu sudah melihat rumah indah? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan apakah ini? Lingkungan bersih. Ciri-ciri lingkungan yang bersih. 1. Tidak ada sampah berserakan. 2. Udara sejuk dan tidak berbau. Dampak dari lingkungan bersih. 2. Bersemangat melakukan aktivitas. Lingkungan apakah ini? Lingkungan kotor. Ciri-ciri lingkungan kotor. Dampak lingkungan kotor. 3. Mudah terserang demam. Menu utama, evaluasi. Berilah tanda centang untuk lingkungan yang bersih. Berilah tanda centang untuk lingkungan yang bersih. Manakah alat